Siapa di sini yang pengen kuliah ke luar negeri tapi bingung gimana mulainya? If I'm being honest with you, persiapan kuliah ke luar negeri itu is such a daunting experience. Tapi it's okay, I will go through it with you. Ini juga jadi video yang highly requested by teman-teman semua, so here it is. In this video, I will give you a step-by-step guide for study abroad preparation. Pertama, do a lot of research. Negara apa yang diinginkan? Ini penting banget. Kamu harus tahu dulu target negara apa aja yang kamu pengen daftarin nanti. Karena dengan begitu, kamu bisa cari tahu info-info yang lebih spesifik lagi tentang kampus-kampus atau negara yang kamu pengen daftarin. Ini sebenarnya tergantung, tapi aku bakal kasih examples dari info-info yang aku pernah cari dulu. Pertama, negara Australia. Australia ini cenderung mahal kalau dari perspektif aku ya. Jadi ini relatively expensive. Australia itu kuliahnya 3 tahun, tapi kalau kamu dari sekolah negeri, kamu harus foundation dulu di sana. Foundation tuh kayak penyetaraan dulu gitu setahun. Jadi ujung-ujungnya 4 tahun juga gitu. Dan di Australia, beasiswa untuk S1 yang fully funded itu hampir gak ada. Sepengetahuan aku ya, kecuali kamu daftar kayak beasiswa BIM gitu. Terus kedua ada Jerman. Jerman katanya sekolah-sekolahnya itu gratis, tapi aku belum research lagi. Jadi kalau kalian butuh info lebih lanjut tentang kuliah-kuliah Jerman, kalian bisa coba cek sendiri ya. And correct me if I'm wrong. Di Jerman itu kebanyakan kampus-kampusnya itu menggunakan bahasa Jerman. Jadi lebih baik kamu punya sertifikat bahasa Jerman paling nggak B2. Again and again, correct me if I'm wrong, oke? Dan di Jerman kamu juga harus penyetaraan dulu setahun. Jadi kalau nggak salah kamu kuliah 5 tahun lah gitu. Jadi gini, setahun foundation, 4 tahun kuliah. Lalu negara ketiga yaitu adalah Kanada. Aku cuman research kedua kampus ini doang ya. Nah, aku waktu dulu ngincer ini yaitu University of Toronto dan juga University of British Columbia. Nah, yang di Toronto ini, U of T, dia ada beasiswa full tapi sangat amat kompetitif yaitu the Lester B. Pearson Scholarship. Lalu yang kedua, University of British Columbia, beasiswa fullnya itu adalah dari Karen McLean Scholarship. Itu bisa dibilang international scholarship programnya mereka. Kedua-duanya sangat amat kompetitif, jadi pastiin dulu kalau kamu punya achievement yang cukup dulu untuk daftar ke kedua beasiswa tersebut. Keduanya open admission di September, dan di Kanada itu kamu nggak perlu penyetaraan dulu, jadi kamu bisa langsung kuliah 4 tahun selesai kayak di Indonesia. Tapi kalau nggak pakai beasiswa, itu relatif mahal ya, mahal banget. Lalu negara keempat, negara terakhir yang aku research itu adalah Jepang. Jepang itu menurut aku paling convenient. Kenapa? Karena mereka tuh lagi buka border mereka banyak banget buat international student. Jadi kayak mereka emang lagi pengen nyari banyak international student buat belajar di negara mereka. Jadi opportunity dari beasiswa itu juga lebih besar, serta mereka nggak perlu penyetaraan. Kuliah 4 tahun sama seperti di Indonesia, relatif lebih murah, tapi mereka buat kayak jurusan-jurusan seperti teknik atau kayak medis itu lebih baik di universitas mereka yang ternama seperti Tokyo University atau Osaka University. Kalian bisa cek lebih lanjut di website mereka. Lalu hal-hal lain yang kamu mesti cari jauh sebelum kamu daftar-daftar kuliah itu adalah negara udah, kampus apa yang kamu pengenin, jurusan apa. Karena jurusan-jurusan ini nggak nentu ada di negara-negara tertentu. Maksudnya tuh lebih nggak awam gitu lah. Jadi kamu harus pintar-pintar nyari jurusan apa yang kamu pengenin yang cocok buat kamu. Pilih beberapa jurusan, karena kamu bisa milih beberapa negara dan jurusan kan. Nah, kamu pinter-pinterin dah tuh cari jurusan apa yang paling cocok sama kamu. Kamu mau pakai beasiswa atau enggak, ini harus diobrolin dulu sama orang tua kamu. Karena tergantung ya, kayak aku bilang, negara-negara yang aku sebut tadi itu relatif murah sama mahalnya, dan itu semua dibalikin lagi ke kamu pakai beasiswa atau enggak, karena beasiswa yang ada pun tersedia. Jadi kamu harus pintar-pintar nyari. Sekali lagi, pintar-pintar nyari, oke? 6, kamu pilih IELTS atau TOEFL. Aku nggak pernah tahu ya TOEFL itu seperti apa, karena aku waktu itu ngambilnya 2 kali IELTS. Tapi kayak gini, pertimbangan aku dulu itu milih IELTS atau TOEFL itu adalah pertama, karena IELTS itu dia ada 2 pilihan, kamu bisa computer based atau writing based gitu, kamu bisa nulis. Nah, waktu itu aku pengennya nulis karena aku lebih cocok gitu kan, ternyata nggak cocok. Anyway, kamu bisa milih di antara computer based atau paper based kalau misalkan pakai IELTS. Tapi kalau pakai TOEFL cuman pakai computer based. Tapi selebihnya kamu bisa cek sendiri. Pokoknya kedua-duanya ini sama-sama English qualification. Kamu bisa pilih salah satu aja, jangan dua-duanya. Saat kamu udah cek-cek kampus yang kamu pengen daftarin dan jurusannya,
Mereka kan pasti kan ada kebutuhan tersendiri kan, kayak mereka butuh SIT nggak atau CIT gitu kan, atau kayak A-level bla bla bla. Kamu harus cari tahu nih SIT apa, CIT apa, A-level apa, IB apa gitu kan. Kamu bisa ambil course-nya kalau di luar gitu. Meskipun anak sekolah negeri, kamu juga bisa ambil SIT itu, kamu belajar sendiri atau ikut kayak preparation gitu. Tergantung sama kampus yang kamu pengen daftarin. By the way, di masa-masa kamu nyari informasi itu, be proactive. Kamu harus aktif ya. Kamu harus aktif nanya-nanya orang yang udah jadi murid di kampus impian kamu, di jurusan impian kamu, yang udah jadi awardee beasiswa yang kamu pengenin. Jadi kamu bisa cari tahu info-info yang lebih dalam lagi dari mereka. Ingat, be polite and appreciate them. Karena mereka udah membantu kamu nanya-nanya tentang universitas atau hal-hal yang kamu pengen tahu tentang your dream university. So, it's okay, try to reach them out, dan aku yakin mereka pasti bakal senang buat bantu kamu. Hal kedua yang kamu harus lakuin untuk persiapan study abroad itu adalah make plan. Lagi dan lagi aku nggak pernah bakal capek bilang kalau misalkan planning itu penting banget. Nah, jadi setelah kamu research, kamu bikinlah tuh plan, timeline yang sesuai dengan kamu ya. Kayak kapan beasiswa ini buka, kapan kampus ini buka, terus kapan aku harus booking IELTS test gitu kan. Karena IELTS test ini atau TOEFL dia harus di booking sebulan sebelumnya. Jadi pastiin kamu udah tahu waktu yang tepat buat ngambil IELTS test ini, buat ngambil English qualification kamu sebelum kamu daftar ke universitas-universitas. Pokoknya kamu siap-siapin dan bikin timeline yang sesuai dengan timeline-nya kamu sendiri, oke? Aku bakal kasih tahu kamu satu rekomendasi, yaitu dengan membuat PowerPoint. Kamu buat PowerPoint dengan segala plan kamu, lalu kamu presentasiin ke orang tua kamu. Kalau ini buat yang orang tuanya masih agak skeptis nih, anaknya pengen kuliah ke luar negeri, kalian bisa coba make a presentation in front of them buat ngeyakinin kayak, it's okay, I will try this, inshallah everything's gonna be fine. Jadi kamu bisa ngasih tahu plan kamu ke orang tua kamu secara tertata dan tersusun, sehingga orang tua kamu lebih yakin gitu sama kamu. Ketiga, yaitu adalah start working, start studying. Saat kamu udah buat plan dan juga udah research, udah semuanya tertata. Nah, mulailah kamu bekerja, mulailah kamu belajar. Kayak belajar SIT atau belajar IELTS atau EJU yang mau ke Jepang kan, kamu harus mulai belajar seawal mungkin. The earlier, the better, oke? Nih, tapi satu lagi ya, tadi aku udah bilang kalau misalkan kamu harus pastiin kamu udah daftar tesnya paling enggak sebulan sebelum kamu berencana untuk tes itu. Oke, karena kita juga rebutan kuota buat daftar tes ini sama murid-murid lainnya. Jadi siapa tahu di waktu yang kamu pengenin tuh udah full gitu kursinya kan. Jadi kamu harus pastiin kamu booking dari jauh-jauh hari sesuai dengan timeline kamu. Dan penting juga buat study, karena mungkin kan kamu bakal bertabrak-tabrakan kan belajarnya. Kayak waktu itu aku SIT dan IELTS itu studinya itu barengan gitu. Nah, penting buat punya study plan. Kebetulan I have a gift for you all. Aku punya gift buat kalian, yaitu adalah template belajar IELTS dan SIT buat kalian semua free on Notion. Aku bakal taruh linknya nanti di description box. Tapi janji ya, kalian harus udah subscribe, udah share video ini, dan kalian juga udah subscribe ke blog aku, follow Instagram dan juga TikTok aku. Itu aja yang aku pengenin dari kalian, dan kalian bisa dapetin IELTS dan juga SIT preparation study plan gratis dari aku. So, share this video to everyone. Jadi kalian bisa bagi-bagiin template-nya ke teman-teman semua juga. Lalu langkah keempat yaitu adalah prepare the documents. Kalau udah tes, kamu udah bisa nih nyicil-nyicil dokumen yang diperluin buat daftar ke universitas. Kayak IELTS-nya, terus juga kayak sertifikat-sertifikat atau dokumen penting lainnya kayak kartu keluarga atau ID card. Itu semua disiapin. Oh iya, kalian juga harus translate dokumen-dokumen tersebut ke bahasa dari negara-negara yang kalian inginkan. Tapi paling awam tuh bahasa Inggris ya. Pastikan kalian memakai jasa translator tersumpah supaya dokumen kalian ini tuh bisa eligible gitu buat nanti pendaftaran ke universitas. Karena kalau kamu translate sendiri, ini dokumen ini nggak akan bisa dipakai buat daftar ke universitas. Tapi siapin budget ya, karena dia satu dokumen tuh kalau nggak salah tuh bisa 50.000 ke atas gitu. Jadi emang perlu budget banget.
Jangan lupa foto formal. Foto formal juga bakal digunain banyak banget saat kamu daftar kuliah ke luar negeri. Kontak guru yang bakal jadi rekomendator kamu juga. Pokoknya siapin obrolin semua sama guru-guru kamu sehingga nanti preparationnya bakal lebih lancar. Oke? Kalau dokumennya udah ada semua, aku rekomendasi ke kalian buat scan semua dokumen itu, terus dijadiin file di laptop kalian, satu file yang kalau aku waktu itu namainnya itu important documents for university preparation gitu. Jadi kan tertata rapi dan kalian nanti nggak perlu ribet-ribet lagi gitu nyari dokumen-dokumennya, nanti jadi tinggal upload aja gitu. Kelima, kalau udah semua preparationnya kalian siapin, hal yang kalian harus lakuin itu adalah start applying. Oke, kalau misalkan udah ada nih jadwal-jadwalnya, kalian udah tahu kan jadwalnya kapan setelah research, mulailah daftar ke universitas atau beasiswa yang kalian inginkan. Dan karena preparationnya udah semua, kamu lebih gampang nih buat daftar-daftar karena semua dokumennya udah siap, dan juga paling tinggal nulis esai karena kan kamu butuh esai nih. Kamu kalau misalkan kebingungan sama nulis esai, kamu bisa cari di YouTube Read My Essay, dan dari situ insya Allah kalian bakal dapat idea buat gimana sih caranya nulis esai gitu kan. Paling nggak awalannya kayak gimana atau isinya kayak gimana. Pokoknya banyak-banyakin cari tahu gimana caranya nulis esai yang baik dan benar. Saat nulis esai, pastiin kamu udah sedikit demi sedikit mengerti diri kamu itu siapa dan apa purpose kamu. Karena mereka bakal banyak banget nanya tentang masa depan kamu, rencana kamu 10 tahun ke depan gimana, menurut kamu kayak gimana orangnya, menurut orang-orang di sekitar kamu kayak gimana. Jadi penting banget ya buat sedikit demi sedikit mengenal siapa diri kamu. Dan kalau kamu belum tahu siapa diri kamu, aku udah bikin video gimana cara kamu bisa belajar tentang diri kamu sendiri, mengenal diri kamu sendiri di videonya. Jadi kalian kalau misalkan nanti udah selesai nonton ini dan pengen mengenal diri kalian lebih lanjut, kalian bisa lanjut nonton video ini, oke? Pastiin kalian daftarnya sesuai sama jadwal pendaftaran mereka. Jadi jangan pernah telat, jangan pernah melebihi deadline, jangan pernah kayak deadline-nya udah deket tapi aku baru mulai preparationnya, aku baru mulai daftarnya. Jangan pernah, karena hasilnya bakal buruk. Hasilnya kamu bakal anxious dan berantakan dan juga pokoknya nggak tertata deh. Pokoknya perhatiin jadwal kapan universitas kamu buka dan kapan deadline-nya ini selesai. Jadi kamu paling enggak tuh 3 hari sebelum deadline ini kamu udah submit pendaftarannya, oke? Oh, and interview ini tuh kadang tuh optional ya, kadang tergantung sama universitas kamu. Waktu itu aku di UBC aku nggak ada interview, tapi di APU aku ada interview. Jadi kalau kalian ada interview, kalian harus latihan untuk interview. Dan juga aku pengen kasih satu tips buat interview. Kalau misalkan kalian mau interview ke suatu negara tertentu dengan bahasa yang berbeda, let's say Jepang, gunakan bahasa mereka meski sedikit. Pas di awal-awal ini misalkan kalian kayak nyapa mereka pakai bahasa mereka, itu bakal ngasih kamu poin plus. Don't forget to stay calm and relax. Jangan terlalu dibawa pusing. Karena kalau kamu anxious, kalau kamu stressed out sama preparation ini, sama pendaftarannya, hasilnya juga nggak akan bagus di kamu. Oke? Jadi santai aja. As long as kamu masih sesuai sama timeline, I think everything's gonna be alright. Nih, kalau misalkan kamu udah daftar, insya Allah kamu dapet universitas itu. Apa sih yang aku harus lakuin setelahnya? Ini aku bakal kasih tahu juga setelah kamu udah dapet universitas, oke? Ini adalah 4 hal yang kamu harus lakuin setelah kamu dapet universitas. Pertama, apply visa. Apply visa sedini mungkin, karena visa ini tuh unpredictable. Kamu bisa aja, nauzubillah min zalik sih, visanya ditolak kan, jadi kamu harus apply lagi, harus bla 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 segala macem. Ada juga dokumen-dokumen yang harus disiapin. The earlier you apply for the visa, the better. 2, plan your finances. Seperti yang aku bilang, lebih baik bicarain tentang finances kamu sama orang tua kamu sedini mungkin juga. Karena kamu kan kuliah di sana, let's be real, semua butuh modal ya. Jadi kamu harus udah punya preparationnya, dana darurat atau dana-dana lainnya, dana kehidupan, dana biaya pendidikan. Kamu harus udah obrolin itu semua sama orang tua kamu atau sama financial provider kamu. 3, kalau semuanya udah selesai, kalian bisa mulai packing. Hooray! Kalau kayak gitu kan berarti udah sebentar lagi nih. Sama kayak aku sebenarnya belum packing, tapi bakal lebih baik kalau misalkan kalian udah prepare buat tahu
ada musim apa aja nih di negara yang kamu tuju, kan? Pas kamu masuk, dia lagi musim apa? Lagi musim dingin kah? Musim semi kah? Jadi kalian bisa nyiapin pakaian yang cocok dan tepat saat kamu pindah ke sana. Pack smart, jangan bawa hal-hal yang nggak dipentingin, tapi juga pikirin bagasi pesawat kamu nanti. Atau misalkan universitas kamu bolehin kamu bawa koper berapa, karena di universitas aku, dia tuh dibatasin berapa koper yang kita boleh bawa. Jadi kamu harus pastiin itu juga, oke? Terakhir, yaitu adalah just enjoy your study abroad experience. You have worked hard for this. Jadi aku pengen kalian menikmati masa-masa study abroad kalian as much as possible. It's not gonna be easy, it's gonna be challenging, tapi trust me, it will be worth it. Karena aku juga kayak, wow, gue udah berusaha keras banget buat ini. Masa gue bakal menyia-nyiakan ini? Dan jangan lupa ya, di sana jaga kepercayaan orang tua kamu. Kalau kamu udah bicarain ini sama orang tua kamu, terutama buat kamu yang tadinya orang tuanya nggak setuju buat bolehin kamu kuliah study abroad, tapi somehow kita manage buat nge-persuade orang tua kita buat bolehin kita study abroad. Nah, pas udah di sana, jaga kepercayaan orang tua kamu. Jangan betray mereka, jangan betray their trust. Oke, dan itulah 10 langkah kamu untuk kuliah study abroad, step by step guide study abroad preparation dari aku. Hope this help. Ganbate kudasai. Pokoknya good luck. If you like it, please like, comment, and subscribe. Share this to your friends, terutama buat teman-teman kalian yang pengen kuliah ke luar negeri tapi bingung gimana caranya. That is all for me. Thank you for watching. Bye bye.